Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Ya nafsu la tabnati min alladhina azumat innal kabaira fil ghufrani kallamami. La'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha tadi ala hasabil isyani bil isani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Al-Fatihah biniyatil futuh al-manuh rusuh taubatin nasuh salahil jasadi wa ruhil hadratin al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah para hadirin, para jamaah rahimakumullah yang sama-sama kita muliakan selaku ketua DKM kita dan para tokoh masyarakat, para orang tua, bapak ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Pada hari ini kita masuk ke hari ke-15. Berarti tinggal setengah bulan lagi ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik hidayah biar bisa lulus menjadi ya sarjana al-muttaqi, menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini saya ingin membahas seputar tentang salah kaprah ya, tentang ilmu-ilmu yang sering disalahpahamin. Ya, ini tidak lain tidak bukan tujuannya biar kita nggak lagi bingung ya tentang hal-hal yang dianggap salah padahal benar, atau hal yang dianggap benar padahal salah. Yang pertama mengenai masalah ya lafaz tadarus. Ya. Orang sering kalau bulan puasa ngapain itu? Tadarus Al-Quran. Cuman kebanyakan orang prakteknya keliru. Ya. Kenapa keliru? Karena tadarus secara bahasa berasal dari kata darosa yadrusu yang bermakna belajar. Ya. Kemudian ditambahkan sigot tafa'ala yatafa'alu, jadi tadarosa yatadarosu tadarusan yang bermakna saling. Maka tadarus itu sebenarnya maknanya apa? Saling belajar Al-Quran. Yang namanya saling berarti minimal berapa? Jadi kalau ada orang tadarus Quran sendirian, ya benar apa salah? Salah. Yang betul tadarus berapa? Maka baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari,
Disebutkan bahwa baginda Rasul di dalam bulan suci Ramadan ya, fayudari suhul Quran ma'a Jibril. Nabi tadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril. Berapa? 2 orang. Ya, antara Rasul dengan malaikat Jibril. Jadi yang lebih tepat, kalau kita bilang orang baca Quran, yang lebih tepat qiraatul Quran atau istilahnya tilawatul Quran. Terus bedanya apa saat tilawah dengan qiraah? Kalau tilawah baca minimal 3 ayat, kalau qiraah 1 ayat jadi. Makanya kalau ada orang nyuruh iqra'il Quran, coba baca Quran, dibaca nun shadaqallahul azim. Sah enggak? Sah, karena disuruh iqra. Tapi kalau disuruh utslu, bacalah, utslu tilawah, bacalah dengan tilawah, maka minimal berapa ayat? 3 ayat. Nah, tapi kalau yang namanya tadarus, itu dikatakan tadarus, baru sah dianggap tadarus kalau minimal berapa? Ada guru, ada murid, ada yang baca, ada yang mantau. Kenapa? Kalau kita baca sendirian pasti bacaannya benar semua, betul? Gak ada yang salah. Ya, makanya kata guru saya, kalau mau jadi orang pinter, belajar gak usah pakai guru, pinter nyalain orang. Ya, baca di YouTube, nonton TikTok, nonton di Instagram, ya itu cepet tuh, insya Allah cepet pinter apa? Pinter nyalain orang itu ya. Ya. Itu yang pertama ya. Jadi salah kaprahnya apa? Tadarus itu minimal berapa? 2 orang. Ini boleh sambil nanya ya. Nanti kalau mau nanya nunjuk aja gitu. Misal, oh saya nggak setuju, saya tetap tadarus sendirian gitu ya. Nanti kita adakan diskusi. Lalu yang kedua, salah kaprahnya orang tentang niat puasa. Umumnya orang kalau niat puasa kapan biasanya? Habis tarawih. Ya. Seolah kebiasaan yang berulang-ulang menjadikan orang itu kalau niat puasa pokoknya habis tarawih dan seterusnya. Padahal hadirin, kata Syekh Ali Jum'ah, yang namanya niat tarawih itu boleh habis buka puasa, habis maghrib. Jadi kalau kita udah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afsatu bi rahmatika ya arhamar rahimin, langsung niat nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadan hadisanati. Nah, itu boleh. Ya. Tapi ada gak yang ngerjain begitu? Jarang ya. Mungkin gak ada kali, baru dengar sekarang. Ternyata pembolehan niat itu dibolehkan setelah azan maghrib, udah selesai boleh. Jadi gak mesti nunggu apa tuh? Tarawih. Takutnya malamnya capek, kagak Kalau malamnya nggak tarawih, mungkin nanti subuhnya kasih akhirnya apa tuh? Nggak niat sama sekali. Coba kalau kita habis maghrib langsung niat, aman nggak? Aman. Cuman ulama nanti hadirin beda pendapat nih. Ame orang yang kagak membaca niat tapi nyaur. Ya. Kata sebagian ulama, ini kata jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan kalau orang kagak baca niat, nggak melafalkan niat nawaitu shauma ghadin, maka dianggap nggak puasa. Kata umumnya ulama, termasuk pendapat yang kuat dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tapi ada pendapat lemah. Ini boleh sewaktu-waktu kita amalkan kalau memang uzur. Ya, mungkin tarawih lewat, niat lewat, tapi nyaur. Tapi apa? Udah masak indomie, masak telur, makan nasi, ngopi, ngerokok 2 batang. Itu kalau seandainya ada orang masak indomie pas subuh, saya tanya gitu, Mas lagi ngapain? Jawabannya ngapain? Nyaur kan? Berarti kalau nyaur berarti niat apa itu? Walaupun nggak diucapkan, tapi kan udah apa? Emang mau puasa? Ya, nah itu kadangkala menjadi keringanan buat kita. Ya, jadi jangan sampai kita malam lupa niat, pagi-pagi bakar samsu sama ngopi. Pak RT nanya, Bang lo nggak puasa, lagu lupa niat semalam, tapi lo nyaur gak? Nyaur sih, Indomie 2 habis. Kalau emang udah makan sahur, berarti dianggap puasa, dianggap sudah niat. Buktinya bangun nyaur. Ya. Jadi kalau seandainya nanti gitu misalnya gitu ya, kita lupa niat banget nih, tapi udah nyaur, masih ada yang bilang sah puasanya. Ya.
Karena apa? Nyaur itu pertanda orang niat mau puasa. Beda ame orang yang puasa sunnah. Kadang-kadang di hari Senin dia nggak niat puasa, pas pagi nyari ke warung nasi uduk kehabisan, jam 7 nanya bini kagak ada makanan, yaudah dah gue puasa. Beda, itu mah nggak niat. Karena puasanya sunnah tetap boleh. Itu ya. Sampai kapan? Sebagian ulama mengatakan kalau puasa sunnah sampai lohor masih boleh niat. Gitu. Bahkan mazhab yang lain sampai mau maghrib jam 5 nggak kedapatan nasi di warteg kehabisan, pada jam 5 sore dan niat puasa dah. Ada yang mengatakan sah. Tapi kalau mazhab kita umumnya johor. Itu yang kedua. Jadi niat puasa ya boleh habis maghrib. Lalu yang ketiga, ya, bayar zakat. Ya. Ini boleh dibayar sejak awal bulan suci Ramadan menurut mazhab Syafi'i. Kita mazhabnya apa nih? Syafi'i. Boleh nggak di awal Ramadan? Boleh. Tanggal 1 Ramadan boleh sampai 30 Ramadan. Jadi nggak mesti nunggu akhir Ramadan, nggak mesti nunggu malam takbiran. Tapi kalau kita ngikutin mazhab lain, mazhab Hanafi nggak boleh kecuali malam takbiran. Mazhab Maliki, mazhab Ahmad nggak boleh 3 hari minimal sebelum Lebaran. Tapi enak kita mazhab Syafi'i. Dari malam pertama Ramadan sudah boleh bayar zakat fitrah. Cuman kalau bisa pakai beras. Kalau bisa. Lebih afdal mana saat beras apa duit? Jawabannya beras. Jadi beda antara zakat mal sama zakat fitrah. Kalau namanya fitrah umumnya pakai makanan pokok. Kalau nggak kepepet banget, kalau bisa jangan pakai duit. Kalau nggak kepepet banget. Tapi kalau ada nggak yang bolehin? Ya ada. Mazhab Imam Abu Hanifah membolehkan pakai duit. Itu. Ya, jadi kalau bisa kita kalau zakat, kalau memang rasa-rasanya nanti kayaknya malam takbiran pengeluaran banyak dah. Sekarang aja bayarnya. Mumpung ya masih punya duit. Ya, kan orang kadang-kadang ada yang duit gajiannya tengah bulan udah habis, ada ya. Kadang-kadang gajinya 3 hari setengah udah habis. Ya bukan 3,5 juta, 3 hari setengah udah habis. Nah mumpung masih ada duit, bayar sekarang tuh yang namanya zakat fitrah, cuman setahun 1 kali. Ya. Ustadz boleh nggak katanya kalau bayar pakai beras kita bayarnya berapa liter? 3,5 liter. Betul, 3,5 liter. Kalau bisa lebihin. Ya guru saya gitu, kalau yang namanya urusan zakat lebih boleh kurang jangan. Makanya kalau kita nakerin beras zakat jangan kayak nakerin beras di warung, hadirin. Kalau naker beras di warung pok beli seliter, dimasukin ke gentong, diratain, ditarik tuh. Kalau bayar zakat fitrah jangan, tuh biar munjung tuh. Itu yang sunnahnya, gitu. Lalu kemudian yang keempat, salah kafrahnya sebagian orang, kadang-kadang orang datang sholat taraweh belum isya udah langsung taraweh. Ya, belum isya udah taraweh. Padahal yang namanya sholat taraweh baru boleh dilaksanakan setelah orang mengerjakan sholat isya. Tuh, dan jangan sampai lupa sholat ba'diyah. Kata ulama fikih, susunan urutan sholat sunnah ba'diyah dulu yang lebih afdol, baru sholat sunnah taraweh. Kenapa? Ya karena sholat sunnah ba'diyah itu termasuk sholat sunnah maksudah. Sedangkan sholat sunnah taraweh termasuk sholat sunnah mutlak. Ulang, sholat qobliyah atau ba'diyah termasuk sholat sunnah maksudah. Apa sih sholat sunnah maksudah? Sholat sunnah yang nggak boleh digabung, Pak. Duha maksudah nggak boleh digabung dengan yang lain. Tapi kalau sholat sunnah mutlak boleh digabung sama yang lain. Makanya ada trik. Guru saya ngajarin, ente kalau sholat sunnah 20 rakaat, ya sholat taraweh jangan taraweh doang. Niatin dengan apa tuh? Sholat sunnah awabin. Yang ngerjainnya kapan tuh? Ba'da maghrib. Dianjurkan dalam kitab Risalah Mu'awanah ngerjain sholat sunnah awabin ba'da maghrib 20 rakaat. Nah kan capek, habis 20, habis isya 20 lagi. Berapa itu? 40. Pengen jadi wali gimana? Kayak pengen banget terbang nih, kayaknya orang limo nih.
Habis maghrib 20, habis isya 20, malamnya 11, Masya Allah. Itu soleh banget kali itu ya. Nah jadi caranya gimana? Jadi pas lagi sholat taraweh, niatin dalam hati, saya niat sholat taraweh dan sunnah awabin 20-20, pahalanya double. Kenapa? Karena sholat taraweh itu bisa digabung dengan sholat sunnah yang lain, karena dia tergolong sholat sunnah mutlak. Tuh. Ya. Ada yang nyeletuk, Ustadz kalau afdolan ba'diyah isya, habis ba'diyah saya pulang aja. Kan afdolan ba'diyah isya katanya. Yeah. Nah ini namanya orang yang kurang. Kenapa orang yang kurang? Akalnya nggak waras. Pak RT misal dikasih nih kesempatan masuk ke mall. Kata yang punya mall, Pak RT mau belanja apa silakan gratis. Mau ngambil barang apa aja nggak bayar. Kira-kira ngambil satu barang apa semuanya? Semua kita borong. Betul. Nah kan sekarang lagi obral nih Allah nih. Sholat isya kita ambil gak? Ambil. Ba'diyah kita ambil gak? Ambil. Tarawih kita ambil gak? Ambil dikit banyak? Banyak. Kenapa? Pahala ini. Cuman sayang memang pahala bentuknya kagak kayak rekening. Kalau pahala itu bisa masuk duit rekening kita, saya yakin kagak ada yang sholat cuma 2. Misal kata 1 rakaat bernilai 100.000, saya mau tanya berapa rakaat kita? Kalau perlu 100. Lumayan semalaman sholat buat lebaran kan. Nah jadi begitu. Jadi kalau disuruh pilih sholat apa, isya, ba'diyah, sama tarawih, semua borong. Ada yang pas witir pulang, lagu-laguan. Gue witirnya tak malam aja katanya. Ya. Gue witirnya tak malam aja gitu, sama tahajud. Ya. Cerita kalau kata orang kampung saya cerita doang gitu. Malamnya pulas bangun jam 4. Langsung sahur. Ya. Belum bini nyolek, Bang, dikit lagi injury time begitu katanya. Oh subuh katanya gitu, daripada subuh nggak boleh kan gitu ya. Akhirnya sempat nggak sholat witir? Nggak sempat. Ada lagi yang bilang gini, Ustadz, saya habis tarawih saya pulang dah, saya nggak witir. Kenapa emang? Kan udah witir Ustadz. Kata Nabi kan tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Haram hukumnya, sebagian ulama mengatakan haram, nggak boleh ada 2 sholat witir dalam 1 malam. Jadi kalau misalnya kita sudah tarawih, sudah witir 3 rakaat, nanti malam 3 rakaat lagi, nggak boleh. Berarti nggak ganjil. Terus bagaimana Ustadz? Saya kan malam pengen sholat malam, apalagi nih katanya malam Lailatul Qadar. Ya udah, habis 3 di waktu tarawih, nanti malam nggak usah ganjil lagi, 2 selesai. Begitu. Boleh nggak begitu? Boleh. Nggak perlu ditutup lagi dengan witir, cukup nambahin 2 selesai, 8 terus. Jelas ya. Jadi jangan ada alasan gitu, saya kelar duluan dah gitu. Nah, ya jadi salah kaprah sebagian orang begitu. Katanya kalau udah witir di isya, malam udah nggak bisa sholat sunnah lagi lah kagak. Boleh. Apalagi buat ibu-ibu, Ustadz emang bener kalau iktikaf itu nanti dapat Lailatul Qadar? Ya nggak mesti iktikaf. Mohon maaf, kadang emak-emak saking niatnya iktikaf biar dapat Lailatul Qadar, lakinya pagi kagak ada yang nyiapin nyaur. Mana bini gua iktikaf? Di mana? Oh no, di Istiqlal. Ya bener Istiqlal. Kali di Baitur Rahmah dekat tinggal pulang gitu kan, manggilin lakinya, "Po." Beb, manggil beb lagi. Belum masak sahur nih. Nah, iktikafnya di Istiqlal. Ya. Nah, itu keliru. Kata ya Imam Ibnu Rushd di dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, kata beliau, nih buat para perempuan, buat para ibu-ibu, boleh hukumnya iktikaf di rumah. Buat siapa nih? Buat ibu-ibu, niatin dah, ya Allah saya nggak bisa di masjid karena laki saya nggak itikaf, laki saya lagi mencari Lailatul Qadar ini. Udah saya di rumah aja dah ya Allah. Boleh, masih ada yang bolehin selama di rumah dia duduk gelar sajadah, zikir dan baca Quran. Tuh, sama kayak di masjid. Itu. Jadi jangan sampai nanti perempuan mengejar keutamaan di itikaf, lakinya di rumah kagak ada yang bikin sahur. Itu. Karena memang ibadah perempuannya beda sama laki-laki. Bahkan kemarin ada yang curhat, Ustadz,
emang bener Ustadz kalau kita ibu-ibu sholat terawihnya kudu di masjid katanya. Ya saya bilang nggak mesti, mau di masjid boleh, bagus ngeramai-ramein, tapi di rumah juga boleh. Ya. Jangan sampai ada anggapan ntar wajib di masjid, gitu. Ya. Nah alhamdulillah kalau di mari saya lihatin nih emak-emaknya aktif nih sholat subuhnya pada di masjid, bagus. Dapat pahala banyak, ntar dapat pahala sholat sunnah syuruk, dapat pahala itikaf dan sebagainya. Cuman di kampung saya Pak, emang kalau orang sholat subuh itu perempuan kagak ada yang ke masjid di kampung saya. Makanya agak aneh kalau ada misalnya subuh-subuh ada putih-putih jalan begitu. Itu pernah kejadian begitu. Emang agak ada yang biasa sholat subuh di luar. Tahu-tahu subuh kok ada putih-putih jalan di kebun gitu kan, takutnya. Ya. Jadi perempuan tetap afdolnya di rumah. Bagaimana kalau di masjid? Dapat pahala 2. Kenapa? Selagi suaminya ridho. Yang kedua, kalau bisa yang ke masjid, kalau yang cakep-cakep jangan. Beneran. Kata ulama gitu, kalau perempuan cakep jangan suruh ke masjid. Kenapa? Ntar laki-laki banyak yang godain. Ya. Makanya sholat Jumat di Mekah banyak gak tuh? Perempuan banyak. Cuman syaratnya kata ulama jangan yang cakep-cakep, jangan cakep di rumah. Takut yang laki kagak khusyuk sholatnya. Bener Pak RT? Iya. Lagi udah cakep janda muda lagi. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Tuh bahaya itu ya. Ya kita jaga ya tuh. Jangan cakap-cakap ke masjid, gak usah pakai menor-menor, bebedakan gak usah. Normal wudhu dari rumah selesai sampai masjid, udah tuh tinggal sholat. Kemudian yang kelima, ya. Nanti ada nih, ya, yang ngomong begini nih, ntar nih menjelang Lebaran, udah nggak usah beli baju baru, udah nggak usah ya ke rumah-rumah saudara, udah zaman lagi susah katanya begitu ya. Ini memang betul hadirin, zaman lagi susah. Lagi susah kita ngirit-ngirit, di tengah kita ngirit, ternyata ada yang ngentit duit kita. Siapa itu? Nah, siapa itu? Nah, kita sebut aja sendiri gitu. Kita lagi hirit banget ya Allah, mau kerja jauh Jakarta, pakainya Pertalite. Disuruh pakai apa tuh? Pertamax biar enak. Ternyata dioplos. Mending gue beli di Madura enak, nggak kayak ngantri. Entar nih ada yang bilang gitu, udah kita nggak usah pakai kasih THR. Nah ini maaf hadirin ya, ada orang ngajarin begini, kita nih nggak usah pakai belanja, udah kita hidup zuhud aja, hidup zuhud katanya. Ingat hadirin, zuhud itu bukan nggak punya harta, zuhud itu bukan nggak belanja. Tapi zuhud itu tidak ada cinta kepada dunia, itu zuhud. Bukan nggak punya dunia, tapi nggak cinta dunia. Bisa jadi orang yang motornya Harley lebih zuhud daripada orang yang motornya Honda. Kenapa? Patokan zuhud itu bukan punya, tapi masalah cinta. Nah nanti kita niatin nih, kalau kita belanja baju koko sama orang, belanja pakaian sama orang, belanja kue sama orang, niatin bantu untuk ekonomi orang lain tuh. Nanti ini yang kita khawatirkan kalau seandainya nih ya hal tersebut menjadi normal, menjadi kebiasaan orang, nanti yang dagang sepi, yang jual baju sepi, pasar sepi, ujung-ujungnya ekonomi nggak muter. Makanya yang punya duit, cara kita untuk membantu ekonomi umat selain sedekah, kita beli barang dagangan orang lain tuh. Nggak mesti banyak nggak, yang penting beli. Gitu. Jadi belinya kita bukan kita karena pengen yang baru-baru, bukan, tapi belinya kita karena kita ingin membantu perekonomian orang lain tuh. Ya. Lalu yang keenam tentang masalah zakat yang sering orang salah kaprah. Yatim, janda bukan mustahik zakat. Karena dari 8 asnaf yang disebutkan dalam surat At-Taubah tidak ada satupun menyebut yatim sama janda. Terus Ustadz, kan biasa di kampung kita dapat tuh yatim sama janda. Itu yatim sama janda dilihat bukan yatimnya, dilihat bukan jandanya, tapi karena fuqara wal masakin. Karena biasanya yang namanya janda ada lakinya nggak? Kagak. Kalau perempuan nggak ada lakinya, ada yang kasih nafkah nggak? Kagak. Terus bagaimana? Ya udah, berarti dapat apa tuh? Zakat. Bukan karena status jandanya, juga bukan karena status
yatimnya. Nah kalau seandainya yatim warisannya 3 miliar bagaimana tuh Pak RT itu? Kekayaan dia daripada pengurus zakatnya. Nah ini ya termasuk salah kaprah juga. Ya, jadi tetap kasih kalau fakir miskin. Ada lagi yang nekat nanya begini sama saya, Ustadz, emang benar kalau kita masih kredit Mio katanya? Udah nggak ada Mio sekarang ya, Vario dah. Emang benar itu masuk kategori gorimin, orang yang berhutang yang boleh dapat zakat? Jawabannya boleh. Ya, orang yang masih kredit motor, punya utang motor, cicilan motor, udah jatuh tempo belum bisa bayar, berhak gak dapat zakat? Berhak. Termasuk kategori gorimin, orang yang berhutang. Cuman kalau bisa ngambil zakatnya bukan dari zakat fitrah, tapi ngambil dari zakat apa? Zakat mal tuh. Nah besok rame pengurus panitia nih. Oh besok rame nih, langsung pada datang ke masjid. Ustaz, apa? Aneh PCX. Gorimin. Ustaz, aneh nih, Vario belum lunas ini gitu. Nah, bagaimana kalau kasusnya begitu Ustadz? Begini ya, dalam pembagian zakat ada yang namanya skala prioritas. Kalau orang miskin, fuqara wal masakin masih banyak, yang lain ntar dulu. Pentingin dulu fuqara wal masakin. Apalagi yang ngutang motor punya duit. Gitu. Tuh ada apa lagi itu Sob? Rasa saya nggak ngulang dah kayaknya. Ya, jadi panjang nanti tuh intinya apa? Memang yang namanya zakat sebenarnya pembagiannya luas. Gitu. Apalagi nanti udah masuk ke kategori fisabilillah. Ya. Itu bisa masuknya nanti ke sekolah, bisa masuknya ke masjid gitu ya. Cuman kalau madhab Syafi'i enggak. Madhab Syafi'i yang namanya fisabilillah hanya khusus buat para pejuang yang berjuang tanpa digaji tuh. Ya. Ustadz kalau imam boleh nggak dapat zakat nih? Saya kasih tahu hadirin ya. Ini kalau mudah-mudahan pengurus bisa ngerubah nih kebiasaan. Saya mau tanya, zakat itu harta kotoran apa harta bersih? Zakat. Pernah dengar gak? Zakat itu apa? Ausahun nas, kotoran harta manusia. Jadi yang namanya kotoran kudu kita apain? Kita buang. Jadi zakat itu adalah kotoran harta manusia. Berarti harta yang bersih apa yang kotor? Ya. Makanya keluarga Nabi, anak Nabi, cucu Nabi, bahkan Nabi kagak makan nggak makan sedek, tapi yang dimakan hadiah tuh. Jadi kalau kita ngasih guru ngaji dan sebagainya, kalau bisa jangan dari zakat. Kenapa? Itu kotoran. Masa kita tega ngasih ustadz kotoran harta? Ya. Seharusnya kita pikirin nih, patungan para jamaah, ada guru ngaji yang tiap minggu ngajarin kita. Kita kasih apa? Jangan kasih zakat. Kalau bisa hadiah. Ustadz bagaimana kalau hadiahnya dari zakat Ustadz? Ini zakat ya. Saya bilang Ustadz ini hadiah. Agak sama aja tuh zakat-zakat juga. Jelas ya. Ini sih saya cuma ngajarin dong, mau dipakai syukur ya nggak dipakai nggak apa-apa. Ya. Kan namanya Ustadz banyak kan ya. Ustadz kata tetangga saya yang Ustadz juga katanya kalau guru boleh dari zakat. Silahkan kata dia. Ya kalau aneh sih nyaraninnya jangan. Masih ya kita tega. Kita kasih ustadz, guru ngaji, habaib dan sebagainya, kita kasih zakat yang merupakan kotoran manusia. Saya punya guru saya ngelihat di praktek di musolah dekat rumah beliau, itu prakteknya begitu. Guru saya nggak terima, ya Allah, lu tega-tegaan guru lu kasih zakat, bukan hadiah. Akhirnya apa? Udah begini musolah jangan ngasih ya zakat lagi ke guru. Nah kan resikonya apa? Kalau nggak ngasih zakat berarti nggak ada kiriman beras tuh. Ntar ustadz nyariin. Subhanallah guru saya
berapa emang beras yang biasa dikasih per ustadz? 10 kilo, ya udah besok semua ustadz saya yang beliin. Tuh. Pengurus malu tuh. Kenapa? Lah, masa ustadz beliin beras buat ustadz. Tapi ini nyontohin ini. Pelajaran besar buat kita. Kalau kita ihtiram sama ulama, jangan kasih zakat, jangan kasih sedekah, kasih hadiah, itu kemuliaan. Gitu. Ya, bahkan kalau bisa, kalau zaman sekarang tuh maaf ya. Ya, zaman sudah berubah. Ya jangan juga kita kasih pakai bungkusan zakat itu. Yang lebih yang lebih bagus, kita hias tuh ya. Yang namanya hadiah. Gitu. Nah, jadi kembali lagi itu problem ya yang sering salah kaprah di masyarakat kita. Kemudian selanjutnya ngaji. Nih masya Allah luar biasa nih. Saya lihat cuman masjid ini yang puasa nggak pakai libur ya, terus ngaji. Bahkan lebaran apa tuh? Ngaji. Ya. Kenapa? Kok ngaji nggak pakai libur? Karena ini bulan-bulan yang dilipat gandakan pahala. Saya katakan tadi sholat tarawih cuma 2-3 rakaat, paling tinggi banget 36 rakaat, 37 rakaat dalam mazhab Maliki. Itu sebegitu tingginya masih kalah ame ngaji sebentar yang pahalanya lebih bagus daripada 1000 rakaat. Ya. Makanya cakep banget kalau masjid biasa bikin begini tuh. Tetap ngaji. Ya itulah kerjaan kita. Ya. Kan biasanya kenapa sih kok orang kalau bulan puasa pengajian ditutup gitu. Ya ada yang bilang sibuk ini dan sebagainya. Sebenarnya kalau bisa jangan ditutup. Saya bahkan tiap malam di rumah ngaji, Pak. Kalau di Jawa namanya ngaji pasaran namanya. Mungkin yang sebagian orang-orang pesantren tahu tuh ya. Ramadan awal sampai Ramadan akhir nanti baca kitab tiap malam, hataman kitab di akhir malam Ramadan. Itu namanya apa tuh? Pasaran. Nah itu pahalanya lebih gede daripada kita sholat tarawih tadi. Dan yang terakhir yang salah kaprah di masyarakat kita ya, kalau yang namanya kita sholat taraweh itu ya. Taraweh kan maknanya apa sih Pak? Istirahat kan ya. Tapi kenyataan di masyarakat kita kalau sholat taraweh ngebut. Betul apa betul? Taraweh itu kan asalnya rohah, istirahat. Kalau bisa ya baca Qur'annya nggak mesti panjang-panjang, nggak. Yang penting santai, walaupun pendek. Ya. Coba kalau kita baca kulhu di wasol semua. Qul huwallahu ahadunillahus shamadul lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa nggak begitu? Bisa, tapi bacanya santai. Ya. Maka di kampung saya kalau nyari imam demen banget nyari yang ikhlas. Maksudnya nggak dikasih amplop, bukan, yang bacanya al-ikhlas. Favorit dah tuh ya. Artinya apa? Nih kita jaga sholat tarawih kita. Cepat boleh asal masih tumanina ya. Apa sih ukuran tumanina? Allahu akbar, subhanallah. Sami'allahu liman hamidah, subhanallah. Allahu akbar, subhanallah. Ada ternyata video belum lama waktu kemarin banjir tuh, ada orang sholat di banjir-banjiran. Ini kan lagi banjir sedengkul ya. Dia sholat Pak, dia sholat. Kira-kira sah nggak sholatnya orang lagi banjir-banjiran? Ternyata saya liatin pas lagi sujud nggak tumakninah, pas sujud Allahu Akbar langsung bangun dia. Wah, berarti sah nggak tuh? Nggak sah lagi, aneh-aneh aja. Lah sujud bener sujud tenggelam tuh palanya, kagak pakai lama langsung bangun lagi, kagak tumakninah, berarti apa tuh? Kagak sah. Ya seandainya kita ada yang nanya, Ustaz boleh nggak sholat lagi banjir-banjiran? Ya kagak tumakninah gitu. Nah jadi kembali lagi tadi ya banyaklah kesalahpahaman di masyarakat kita. Yang saya katakan tadi ya, ini cuma ngingetin aja. Mau dipakai alhamdulillah, nggak dipakai nggak apa-apa. Selama kita masih punya ustadz ya, punya guru yang membolehkan, kerjakan nggak apa-apa ya. Karena yang namanya ilmu luas. Begitu ya. Nah mungkin sampai sini saja kajian kita. Saya yakin di sini banyak yang pengen nanya di sini ya. Karena ini kita bahas hal-hal yang memang mengundang pertanyaan. Ya, baik kita serahkan kepada para jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Wah, kan langsung nanya. Ada speaker gak? Mic tolong mic.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya tentang zakat. Ini terjadi 5 tahun yang lalu waktu saya marbot di Masjid Sakinah. Jadi ada orang yang itu ijab kabul. Ada pengurus masjid marahin, nggak boleh, bukan makanya ijab kabul nggak boleh. Karena ini sebagai kecil jadi gimana? Misal mau apa-apa. Yang kedua. Lalu saya jawab dulu ya. Pertanyaannya tadi ada ibu-ibu ke masjid datang ijab kabul. Ngomong-ngomong penghulunya ada nggak tuh? Pertanyaannya gini, yang wajib zakat siapa sih sebenarnya? Istri apa suami? Suami. Masa yang ijab kabul bini? Makanya kalau ngasih zakat jangan dianggap kayak bayar utang. Zakat itu ibadah, harus ada rukun dan syarat. Siapa yang bayar zakat? Ya suami sebagai kepala rumah tangga. Nah jadi bapaknya lah yang datang ke masjid. Ingat nih ibu nih. Besok kalau disuruh lakinya jangan mau, bu, udah bapak aja ke masjid. Orang kewajiban suami begitu ya. Kalau nyari afdol, yang ke masjid siapa? Suami. Boleh gak bini? Boleh, asal suaminya di rumah udah nakerin. Nih suami pak nih, nakerin beras. Nawaitu apa? An ukhrija zakatal fitri an nafsi wa auladi wa ahli wa zaujati wa zaujati wa zaujati. Istrinya 4 soalnya. Wa zaujati wa zaujati. Dinakerin tuh di rumah udah niat. Neng bawa ke masjid, boleh nggak? Boleh, nggak usah ijab kabul. Kenapa? Lah kan udah niat. Gitu. Ya, cukup tahu yang namanya pengurus. Paling begini ijabnya nih, kalau seandainya masjid kan gini ya. Pengurus masjid bikin panitia zakat, ada amil, ada panitia, beda. Kalau panitia agak ada surat resmi dari pemerintah. Kalau amil punya legalitas minimal dari lazis. Nah pertanyaan kita, masjid kita punya surat kuasa nggak? Nggak dari lazis. Kalau nggak punya, maka panitia. Panitia tugasnya apa? Hanya wakil perantara. Berarti zakat yang kita kasih ke panitia belum nyampe ke mustahik. Maka haram hukumnya menumpuk zakat sampai setelah sholat Idul Fitri. Haram hukumnya. Gitu. Ya. Jelas paham ya? Bagaimana seharusnya ketika kita menyerahkan kepada panitia zakat, panitia hanya wakil, maka kalau bisa sebelum sholat Id dah dibagiin. Malamnya, sorenya, H-1 boleh juga. Tapi kalau diamil, hadirin, amil yang punya surat resmi, tinggal minta ke lazis. Ya, ngomong aja ke lazis, bang gitu. Ini Masjid Baitur Rahmah pengen jadi amil nih, ya udah minta surat SK-nya, ntar dikasih. Kita sebagai amil berhak dapat zakat. Kalau panitia enggak, dia hanya upah dari masjid. Nih, upah jagain zakat dari kas masjid, bukan dari apa tuh? Zakat. Kecuali panitianya miskin, berarti jatahnya apa tuh? Jatahnya orang miskin. Makanya panitia zakat jangan yang kaya-kaya nggak dapat. Yang susah aja biar dapat tuh sekalian. Ya, jelas ya. Jadi siapa yang berijab kabul? Kalau bisa suami, apalagi jabat tangan begini. Panitia zakat lihat lah, nih cakep nih gitu. Neng, jabat ijab kabul dulu, ijab kabul katanya gitu. Ini nggak sah kalau nggak ijab kabul gitu kan. Dilama-lama, ayo ikutin saya. Bismillah. Astagfirullah. Ingat ya, ijab kabul nggak mesti jabat tangan, nggak mesti. Kan di mazhab Syafi'i kan jual beli syaratnya apa? Ijab. Emang kalau kita beli gorengan pakai ijab kabul begini? Bang, beli udah bakwan dong bang, berapa ya? Ya, nggak usah. Jelas ya. Jadi bayar zakat nggak mesti pegangan tangan, nggak, gitu ya, nggak wajib. Ya, tapi kalau pegangan tangan harus sesama jenis, nggak boleh lain mahram. Itu yang pertama, udah kejawab ya. Baik, yang kedua. Karena saya lihat masjid itu jual beli beras untuk zakat. Nah, jadi kalau mau boleh batasnya itu di mana jual belinya? Iya.
Ya, batas jual beli beras di masjid kalau bisa masih satu RT, jangan belinya beda RW. Kejauhan. Nggak begini biasanya kan orang dagang beras, ya di masjid kan nggak boleh jual beli di dalam masjid. Nah kalau saya di depan masjid boleh nggak? Boleh. Pernah saya jelasin ya, masjid terbagi 3. Pertama bagian masjid, kedua serambi masjid, ketiga halaman masjid. Bagian halaman bukan termasuk masjid yang dilarang. Sendal boleh naik gak? Boleh. Halaman. Di sendal kita ada kotoran, boleh gak naik halaman? Boleh. Masuk masjid? Nggak boleh. Maka dagang boleh di depan. Di sini biasa pakai dagang beras di sini. Kalau dagang saya nitip nih. Nyari untung juga Ustaz. Ya gitu ya. Mendingan dah kalau saran saya nggak usah di masjid, kerjasama aja beli cok nih kalau ada yang beli beras, nih beras gua aja. Tuh. Buat zakat lu paro-paroin, lu literin dan sebagainya, itu kerjasama mau warung boleh, gitu ya. Paham ya? Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan yang lebih lanjutan. Iya, siap, aman. Asal ada kopi sini. Tentang sholat tarawih. Karena selama ini Soal apa tadi? sholat tarawih. Oh, tarawih, baik. Selama ini saya pribadi belum dapat penjelasan dan penerangan tentang sholat tarawih. Terkadang imam kan cepet bacanya. Terus apakah kita harus bacanya misalkan suruh rukuk subhanallah 3 kali, terus sujudnya juga harus 3 kali. Ini baru sekali. Terus apakah niatnya pun setiap rakaat atau satu di depan? Niat apa tuh? Niat sholatnya. Oh, baik. Jadi ada 2. Ya. Saya jawab dulu ya. Pertama, yang namanya orang sholat membaca subhana rabbiyal azimi wajib apa sunnah? Sunnah. Berapa kali sunnahnya? 3 kali. Bagaimana kalau 1 cukup? Tapi kurang sempurna. Yang sempurna gimana? Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Sekali cukup. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Sekali cukup. Ya. Makanya kalau kita jadi makmum, ya kalau kita nggak baca nih sama sekali, bengong gitu, makruh. Ya, mendingan baca apa tadi? Sekali, ketimbang nggak baca sama sekali. Ada yang farahan lagi, kagak baca Fatihah. Makmum karena imamnya baca kulhu diwasol lagi, ngebut lagi. Nah itu kan kadang-kadang makmum nggak baca Fatihah tuh. Nah saran saya bacanya pas lagi imam baca. Jadi imam baca Fatihah nih, kita ikutin aja dibaca Fatihah. Cuma kalau dibatuk jangan diikutin ya gitu. Kita batuk juga lagi. Imam baca Fatihah, kita baca bareng boleh kan, sunnahnya baca Fatihah makmum setelah imam baca Fatihah. Cuman imam cepet banget. Nah makanya kita boleh tuh barengin bacaan Fatihahnya imam, biar kita nggak sampai ninggalin Fatihah. Jelas? Tuh ya. Itu 1. Dan untuk at-tahiyat biasanya kita belum sampai habis apa sampai syahadat. Baik. Yang namanya tahiyat pun sama. Saya kalau tahiyat kalau lagi sholat cepat atau sholat sunnah sering bacanya gini, at-tahiyatu lillah. Nggak pakai at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah, kepanjangan. Buat imam masjid Baitur Rahmah cukup baca apa tuh? At-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka jannata. Oh buka kayaknya. Kayak udah lapar Ramadan saat ini. Cukup sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai situ cukup. Ya, salawat sampai wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid cukup ya, gitu. Kalau wa barik Allah itu boleh, silakan baca sunnah juga. Cuman kalau sampai salawat sampai keluarga cukup. Jelas ya.
Makanya tuh banyak yang dipotong-potong. Nah, saya ajarin nih, kalau kita jadi imam, ya, pas lagi diri baca Fatihah, ya, diwasol boleh. Yang penting tajwidnya bener. Pas ruku, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal ham, Allahu akbar, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, Allahu akbar, robbi firli, udah selesai. Robbi firli. Dua itu. Nggak usah Robbi firli warhamni wajibuni wafani warzuqni wadini wa panjangan. Robbi firli. Nah. Pas tahiyat at-tahiyatu lillah. Tuh, gitu ya. Pas salam jangan lupa, jangan Assalamualaikum, salah tuh. Assalam, tetap assalam. Jangan mentang-mentang buru-buru Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu salah ya. Harus Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Yang ketiga, selanjutnya misalkan kita telat sholat, sementara kita belum sholat wajib, kita apakah kita ikut sholat tarawihnya berjamaah atau kita sholat wajib terlebih dahulu? baik ya. Begini ya, sebenarnya metodenya banyak. Boleh jamaah dulu isya bareng-bareng sama kelompok kita kalau emang kelompoknya baru. Tapi kalau nggak ada orang banget nih, nggak ada yang kita ajak jamaah isanya, kan kita telat nih datang isanya, udah pada tarawih. Kan tadi kan dikatakan apa? Dikatakan kalau bisa isya dulu kan. Nah gimana tuh? Bisa dengan dua cara. Yang pertama sama rombongan kita, jamaah masing-masing. Kita nggak ikut jamaah masjid, kita bikin jamaah di luar. Ya. Yang kedua, kalau nggak kita gabung sama imam tarawih. Jadi ini tarawih 2 rakaat, kita ikut makmuman. Cuman niatnya apa tuh? Isya. Jadi pas imam salam kita masih diri. Itu boleh. Jadi orang sholat wajib boleh bermakmum sama orang sholat sunnah. Gitu. Kenapa? Karena imam 2, makmum 4. Masih bisa si makmum. Yang nggak boleh imamnya 4, makmumnya 2. Salam duluan dia tuh makmum. Ya, jelas ya. Jadi sah-sah saja. Apa tuh kurang? Nggak apa-apa, boleh. Ya, boleh. Nah, kayak orang Ba'diyah nih. Kita datang nih mau cari jamaah mana ya? Ada yang Ba'diyah, udah dah kita colek aja kan. Dia nggak perlu nih orang yang lagi sholat misalnya nih, jadi dia lagi sholat sunnah gitu, kita colek, nggak perlu bilang aneh sholat sunnah gitu, nggak perlu, udah kita sholat aja tuh, gitu. Sah itu si makmum, jelas ya. Si makmum nggak sah kalau ngikutin imam yang sholat jenazah gitu ya, karena nggak ada rukunya, nggak ada rukunya. Baik ya. Iya, begitu benar, banget. Betul nambah. Iya, jadi ketika kita kan tadi kan ikut 2 tuh sama imam tuh, habis imam salam kan kita nerusin 2 tuh. Nah kan masih ada kesempatan lagi. Ntar kalau kita mau terusin lagi boleh nambah 2 lagi. Sebelum sholat witir? Setelah sholat witir pastinya. Oh, setelah. Iya kan imam witir dulu. Atau enggak pas lagi baca doa kami ini kita sholat 2 rakaat aja tuh. Gitu ya. Nah. Misalkan malamnya kita berjima, terus junubnya itu terkadang pas azan subuh, kira-kira sah nggak puasanya? Kita lihat dulu yang namanya junub kan keluarnya sperma, ya. Jadi gini nih ya, ulama nanti ada berbeda pendapat, ya. Keluar sperma batal apa enggak? Ya. Ulama berbeda pendapat. Ingat ya, keluar sperma nih, bukan berjima, bukan. Paham enggak? Ya. Nah, kalau kasusnya tadi jima, pas banget azan dia itu keluar, kira-kira
keluarnya lebih dulu spermanya, maka nggak jadi masalah, sah puasanya. Tapi kalau seandainya keluar barang persis, bahkan duluan ajannya ketimbang keluarnya, kan kalau keluar kan nggak sekali kan, 1, 2, nah itu tuh kadang-kadang pas ketiga dia udah masuk ajan, berarti puasanya nggak sah, ya gitu. Makanya kalau udah imsak, ya, jangan udah imsak nih, yang imsak yang udah tidur aja maghrib juga bangun ntar habis maghrib kan gitu ya. Iya gitu ya, jadi tetap nggak sah ya kalau seandainya berbarengan dengan waktu subuh gitu ya. Jadi kalau kalau mandinya aja nggak ada masalah. Oh kalau mandi nggak masalah, iya nggak ada masalah. Ya soalnya pertanyaan saya tadi mandi junubnya. Iya mandi junubnya nggak masalah. Tapi kalau junubnya keluarnya, maksudnya keluar spermanya itu pas ajan nggak boleh, gitu nggak sah. Oh seperti itu. Emang selama ini gimana selama ini? Iya makan. Ya kan masih jiwa-jiwa muda kadang-kadang begini. Itu masalah kabarnya orang mandinya. Kemudian satu lagi. Ya, balas. Ini